2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami beranggota 6 orang, yang dimana di sini kami menyelesaikan tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah dinamika, pembangunan dan berkelanjutan. Nah, dalam video ini kami membahas tentang pembangunan berkelanjutan dalam konteks Bangka Belitung. Mari simak video kami. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah di Indonesia. Dilansir dari Dunia Tambang Co.id, menyebutkan bahwa 20% sampai 30% pasokan timah dunia berasal dari Indonesia, dan hampir 95% ditambang dan diproses di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya, besaran dana bagi hasil dari penjualan timah yang kecil ini tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang terjadi ini diakibatkan oleh penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut sebagai tambang inkonvensional. Penggalian serta penambangan dari tambang inkonvensional ini meninggalkan lubang-lubang bekas penggalian timah. Menurut Walhi, lubang-lubang bekas penambangan timah di Bangka Belitung teridentifikasi sebesar 6.000 buah. Pada saat ini, lahan-lahan bekas penambang ini disulap menjadi daerah wisata baru oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan swasta. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Kabupaten Bangka Tengah melakukan pengembangan wisata danau bekas penambangan timah. Danau bekas penambangan timah ini dinamakan Danau Kaulin. Menurut Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, jumlah pengunjung Danau Kaulin pada tahun 2020 berjumlah 62.701 wisatawan dan menjadi prospek yang baik untuk wisata tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada masa yang akan datang, PT Timah akan mengembangkan desa reklamasi lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disebabkan karena kolong-kolong bekas pertambangan ini memberikan efek yang merugikan lingkungan, terutama penebangan hutan secara ilegal. Penebangan hutan secara ilegal ini menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan sehingga dapat menyebabkan banjir serta memberikan dampak dari sisi kesehatan. Dengan reklamasi yang dilakukan oleh PT Timah pada bekas lahan pertambangan dapat mengembalikan fungsi lahan seperti sedia kala dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur telah memasukkan kampung reklamasi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang baru di Bangka Belitung. Dengan melibatkan PT Timah sebagai investor dan BUMDes sebagai pengelola wisata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan itu memerlukan sinergitas antara pemerintahan dan swasta dalam pembangunan suatu wisata yang baru. Wisata reklamasi mempunyai banyak keuntungan bagi daerah maupun masyarakat setempat. Dengan adanya wisata baru ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan berbasis lingkungan ini memerlukan analisa perencanaan dalam melakukan pengembangan dan keberlanjutan dari program lingkungan yang telah disusun. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta PT Timah selaku pihak swasta telah melakukan perencanaan dan komitmen dalam membangun pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan. Komitmen ini membangun dan mengembangkan lahan bekas tambang menjadi lahan produktif yang menghasilkan destinasi wisata baru. Destinasi wisata tambang ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi lahan, mengurangi bencana banjir, serta meningkatkan kesehatan masyarakat setempat. Meski ada beberapa kemajuan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan upaya-upaya konservasi seperti pencadangan wilayah konservasi, penanaman pohon, dan berbagai upaya penyelamatan lingkungan lainnya, tekanan terhadap lingkungan hidup masih dirasakan besar selama beberapa tahun ke depan. Hal ini dapat dilihat dari indikator bencana alam yang berkaitan dengan hidrometeorologikal.
Selama periode 2002 hingga 2010, bencana banjir meningkat dari 51 kejadian per tahun pada tahun 2002 menjadi 1016 banjir per tahun pada tahun 2010. Demikian juga dengan longsor. Pada tahun 2002 terjadi 48 longsor, pada tahun 2010 terjadi 401 kejadian longsor. Kegiatan pembangunan ekonomi juga menyebabkan tekanan terhadap kualitas udara. Dari beberapa indikator pembangunan di atas, tampak adanya kecenderungan pembangunan yang mengarah kepada perbaikan ekonomi dan sosial. Cukup banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua dimensi ini. Di antaranya, Amalia, tahun 2006, halaman 213 sampai 233, yang menunjukkan adanya hubungan positif antara IPM dengan PDRB. Namun, peningkatan taraf hidup ekonomi dan sosial tersebut sering harus dibayar cukup mahal dengan kerusakan lingkungan, dengan banyaknya bencana alam yang ditimbulkan. Lingkungan mengalami tekanan yang berat sebagai akibat dari perkembangan ekonomi dari sosial. Kegiatan industri dan tingginya penggunaan bahan bakar menyebabkan terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca. Jika pada awal tahun 1990-an emisi CO2 masih di bawah 1 ton per kapita, pada tahun 2011 emisi tersebut telah mencapai 2 ton per kapita. Paradoks antara dimensi pembangunan ini akan semakin terlihat pada saat dibandingkan antara nilai PDRB, IPM, dan IKLH. Gambar 2 menunjukkan perbandingan peringkat ketiga indikator tersebut. Sangat nyata perbedaan antara daerah yang sangat maju secara ekonomi dan sosial, namun tertinggal dari sisi lingkungan. Terima kasih telah menonton video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekiranya semoga ini menjadi referensi bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.